Selamat datang di channel Panggung Sandiwara. Kami akan menghadirkan hal-hal yang menarik untuk menemani aktivitas Anda. Kisah Albert Einstein, seorang ilmuwan besar yang semasa kecilnya dianggap seorang autisme dan bodoh. Siapa yang tak kenal dengan Albert Einstein? Dia dulunya adalah seorang bocah yang dianggap bodoh dan autisme, yang akhirnya menjadi seorang ilmuwan fisika teoritis yang sudah dipandang luas sebagai ilmuwan terbesar dalam abad ke-20. Beliau sudah menyumbang banyak sekali tentang pengembangan mekanika kuantum, mekanika statistik, kosmologi, dan beliau juga dianugerahi penghargaan Nobel. Berikut ini adalah kisah Albert Einstein yang sangat inspiratif. Yang pertama, Einstein kecil. Einstein lahir di kerajaan Württemberg, Jerman. Pada masa kecil, tanda-tanda kejeniusan dari Albert Einstein belum terlihat. Bahkan prestasi di sekolahnya sangatlah jelek. Karena waktu semasa kecilnya, Einstein adalah anak yang suka membangkang waktu belajar di sekolah. Dia sering tak mau mengikuti perintah gurunya, melainkan hanya mau mengerjakan apa yang dia mau saja, yaitu yang berkenaan dengan musik, sains, dan fisika. Oleh karena itu, Einstein sering bolos pada saat pelajaran yang tidak beliau sukai. Akhirnya, Albert Einstein dikeluarkan dari sekolahnya dan hanya mendapatkan keterangan pernah sekolah SMP di sana karena gurunya tidak sanggup lagi mengajarnya. Setelah Albert Einstein keluar dari sekolah, ibunya membelikan biola untuknya karena beliau sangat suka bermain biola. Sampai akhirnya Einstein sangat menguasainya. Menurut Einstein, salah satu kunci kecerdasan adalah dengan bermain musik. Setelah bertahun-tahun Einstein hanya di rumah bermain biola, akhirnya Einstein memutuskan lanjut sekolah SMA-nya walaupun hanya berbekal surat keterangan waktu beliau SMP. Akan tetapi itu percuma. Pada saat SMA, Einstein juga dikeluarkan dari sekolahnya karena sering bolos dan membangkang kepada guru-gurunya. Lalu masa remaja. Pada masa muda, Albert Einstein adalah seorang pria yang mempunyai karisma bagi wanita karena beliau sangat jago bermain biola dan rambut hitamnya yang lebat berombak. Pada waktu muda, keluarga Einstein mengalami kebangkrutan yang mengharuskan keluarganya pindah ke Italia dan Einstein harus berpisah dengan keluarganya. Akan tetapi Einstein setahun kemudian menyusul keluarganya di Italia karena tidak betah hidup di Jerman. Setelah tinggal di Italia, pada saat Albert Einstein berusia 16 tahun, beliau memutuskan pergi ke Swiss untuk melanjutkan kuliahnya. Pertama kali tes, beliau tidak diterima. Akan tetapi tahun depannya lagi Einstein baru diterima di Zurich, Swiss. Pada usia 22 tahun, Einstein pergi ke Universitas Munich dan melihat karya penting dari Max Carl Ernst Ludwig Planck yang memberikan suatu perkembangan revolusioner dari kuantum Planck sendiri. Hal inilah yang pertama kali memacu semangat seorang Albert Einstein untuk tekun, kritis, dan pantang menyerah untuk meneliti tentang kuantum. Kemudian masa dewasa. Setelah Einstein lulus dari Institut Teknologi Swiss Federal di Zurich, Einstein memutuskan terbang ke Jerman untuk mencari pekerjaan yang berkenaan dengan penelitian untuk menyelidiki problema ruang waktu, akan tetapi selalu ditolak. Akhirnya ayah dari seorang temannya di kelas menolong Einstein. Kemudian dipromosikan untuk bekerja di kantor paten Swiss sebagai asisten teknik pemeriksaan pada tahun 1902. Einstein bertugas untuk menilai aplikasi paten penemu untuk alat yang memerlukan pengetahuan fisika. Pada tahun 1904, Einstein menulis 4 artikel yang memberikan fisika modern. Akhirnya, banyak fisikawan setuju dengan ketiga tesis itu tentang gerak Brownian, efek fotolistrik, dan relativitas, khusus yang membuat Albert Einstein mendapatkan hadiah penghargaan Nobel. Artikel yang mengenai efek fotolistrik yang membuat Einstein mendapatkan hadiah Nobel dan membuat artikel tersebut menjadi dasar bagi fisika modern. Yang keempat, penemuan-penemuan besar Albert Einstein. Yang pertama adalah teori relativitas. Teori relativitas ini dibagi menjadi dua, yakni relativitas umum dan relativitas khusus. Kedua teori tersebut dicetuskan oleh Einstein yang berguna untuk menjelaskan bahwa gelombang elektromagnetik dianggap tidak sesuai dengan teori gerakan Newton. Ini yang akhirnya banyak memprediksi bahwa relativitas umum cukup berbeda dengan prediksi fisika klasik. Yang kedua, gerak Brown.
Gerak buron ini merupakan gerakan yang secara terus-menerus dari suatu partikel zat cair ataupun gas, yang berarti partikel ini tidak pernah dalam keadaan stasioner atau sepenuhnya diam. Yang ketiga, persamaan massa dan energi. Pasti kamu pernah mendengar E sama dengan mc kuadrat. Itu merupakan sebuah rumus fisika yang bisa menjelaskan persamaan nilai antara energi atau E serta massa atau M, yang dapat disetarakan secara langsung lewat konstanta kuadrat laju cahaya dalam vakum C2. Yang keempat, efek fotolistrik. Ini dia temuan Albert Einstein yang mendapatkan penghargaan Nobel pada tahun 1921. Efek fotolistrik adalah cahaya yang terdiri dari partikel kecil yang disebut foton, lalu membawa energi yang sebanding dengan frekuensi cahaya. Kemudian yang kelima, statistika Bose-Einstein. Statistika Bose-Einstein adalah yang berguna untuk mengatur partikel identik yang sudah tidak dapat dibedakan, walaupun partikel yang dimaksud dapat dicacah. Dan begitulah kisah Albert Einstein yang sangat inspiratif. Banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah tersebut, bahwa jangan menyerah untuk menggapai sesuatu. Walaupun banyak omongan yang tidak enak dari orang lain, semangat terus untuk menggapai mimpi kalian. Like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi untuk update informasi menarik lainnya.